disakralkan, terus ada hal yang dilihat oleh mata itu tidak pantas, itu sekiranya gimana itu nih? Jadi begini, di dalam gereja itu ada sebagian cewek-cewek yang masih muda itu mereka menggunakan rok yang pendek. Tetapi kan orang ketika di dalam gereja itu kan ketika kita melihat dia memakai rok pendek, kalau kita fokuskan mata kita ke situ ya memang bahaya. Tetapi kalau orang yang benar-benar taat, orang yang masuk itu dia. Nggak bisa. Bentar. Setan ada di mana-mana, Bang. Bentar. Di dalam masjid Jadi kalau itu orang ada setan. yang imannya lemah itu dia fokuskan Memang terus iya, matanya kepada tapi, Bang, perempuan setiap tersebut. setiap manusia itu pasti akan digoda oleh setan, Bang, supaya kita ikut dengan dia, masuk menemani dia nanti kelak di neraka. Ya, jadi dengar dulu. Jadi dengar dulu. Jadi kan ada perempuan, cewek-cewek gadis lah, mereka memakai rok yang pendek itu di dalam gereja. Nah, kalau kita orang yang imannya tidak kuat, artinya kita fokuskan terus ke roknya. Tetapi kalau orang yang beriman itu, dia hanya memandang sekilas, dia tidak mau memandang lagi, karena dia hanya fokus ke depan. Nah, itu orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu, orang yang benar-benar memang dia tidak bertobat itu, dia fokuskan matanya ke orang itu. Apa isi di dalam celananya ini kira-kira? Assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, inilah makanya disebut sebuah pencegahan. Nah, menutup aurat pentingnya apa? Mencegah perbuatan yang mungkar, mencegah kemaksiatan mata, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita umat Islam ini di dalam ajaran Islam itu memaksimalkan pencegahan dan meminimalkan akibat dari sebab tersebut. Jadi dengan memaksimalkan, ya kan, pencegahan itu pada akhirnya akan minimal akibat dari apa yang dilihat. Kalau orang menutup aurat pastinya terjaga, orang yang melihat terjaga dari pandangan maksiat, dari hal yang maksiat, dan orang yang menjaga pun tidak dianggap menggoda iman seseorang. Seperti itu, Bang Mimin. Saya rasa begini, Bang, di negara yang bermayoritas Islam saja itu ya. Selamat pagi semua. Ya, pagi, Bang. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Siapa yang noise ini? Si Mehmet. Bukan aku lah. Kau lah. Tak sadar pula awak. Tak ada ni, macam mana awak cakap awak Apa noise ni? pula? Tak ada ni. Saya tengok dari komal awak tu berdenyut-denyut tu. Anak rantau pun awak bising. Berdiri-diri ni, sekarang ada noise tak ni? Komal awak tu lah Mehmet. Aida. Awak pun anak rantau nah. Awak juga Mehmet. Awak dekat mana tu? Tak ada lah ini. Oh, siapalah yang apa ini? Dah. Apa topik ni? Apa topik? Apa yang mau dibahas ni? Topik suka-suka engkau aja lah. Aku tak ikut-ikut sajalah. Menutup aurat. Pentingnya menutup aurat. Oke, pentingnya menutup aurat. Ya, aku mau bertanya dulu. Berarti Islam itu kalau menutup aurat itu berjilbab itu dan berbaju panjang itu menutup aurat ya, Pak? Berjilbab apa ini? Iya. Berjilbab, bukan berjilbab. Iya, saya mengerti. Yang berjilbab itu menutup aurat ya, Pak? Jawab dulu baru kita lanjut. Bapak mana nih? Bapak saya. Mau nih Bapak Rifa, mau siapa-siapa silahkan. Saya ini dipersilakan. Silakan nih. Oke, dalam Islam itu mute lah dulu Mehmet, Aida. Mehmet. Dalam Islam itu keutamaan dari kami umat Islam ini adalah umat yang mengikuti perintah. Nah, salah satu perintah adalah menutup aurat. Tentu yang namanya Tuhan itu ketika memberi hukum
pasti ada hikmah baik untuk hamba-hamba Allah. Karena mustahil sedangkan pemerintah kita saja memberi hukum itu untuk kebaikan masyarakat. Masakan Tuhan memberikan hukum tidak ada efek baiknya untuk masyarakat, untuk hamba-hambanya? Contoh, jangan kalian pakai jangan kalian naik motor kalau tanpa memakai helm. Artinya kan ada perhitungan-perhitungan pemerintah itu. Makanya kalau nggak pakai helm kan ditilang. Perhitungannya apa? Misal kalau nggak pakai helm nanti kepala kalian pecah. Minimal kalau kalian pakai helm kebanting kepala kalian ya nggak pecah-pecah kali lah, paling penyok kan gitu ya. Itu pun kalau helmnya yang kebanting duluan. Nah, bagaimana dengan hijab? Begitu juga apalagi kita bicara tentang ketetapan dan hukum dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hukum, tentu dipastikan Tuhan yang lebih tahu apa yang akan kami alami sebagai perempuan-perempuan muslimah. Tuhan yang lebih tahu. Maka Tuhan memberikan hukum, salah satunya perempuan harus menjaga auratnya. Nah, satu itu. Yang kedua, hikmahnya apa? Hikmahnya bukan hanya untuk kami saja. Kami tahu yang namanya laki-laki tidak semua hatinya baik seperti Bang Erwin, seperti Bang Erik. Ada orang-orang seperti Mehmet, melihat saya dia langsung suka, langsung cinta dia. Nah, menginginkan dia dalam hati. Jadi Allah tahu bahwa ada orang-orang seperti Mehmet ini. Nah, supaya Mehmet ini tidak terlalu tergoda dengan saya, maka saya tidak boleh terlalu nampak cantik kali depan Mehmet. Kalau bicara nggak boleh melambai-lambai. Bang Mehmet, apa kabar? Nggak boleh. Ngomongnya harus agak sedikit keras. Ripa, apa kabar? Baik. Kenalan kita, nggak mau aku. Jadi Mehmet nggak ada lagi keinginannya untuk mendekati saya. Menjaga Mehmet supaya hasratnya yang tertekan dan tertahan yang tidak pernah disalurkan itu tidak menggelora. Itu karena dalam Islam ketika menjadi asbab orang lain berdosa, kita ikut berdosa. Begitu dalam Islam, karena Allah itu maha adil. Enak saja kau berpakaian seksi ketika Mehmet tertarik kepadamu, lalu Mehmet aja berdosa. Nggak bisa. Gara-gara perempuan itu si Mehmet jadi tergoda. Perempuan itu pun harus bertanggung jawab. Nah, dalam Islam karena Tuhan itu adil, supaya kami tidak ikut berdosa atas apa isi hati orang-orang yang memiliki penyakit di dalamnya, dia sedikit tersingkap, pengen tersingkap sedikit, merajuk. Ya kan? Artinya apa? Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan menjaga auratnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang saudara-saudara sesama muslimnya, saudara-saudara sesama muslim dan saudara-saudara se-NKRI dengannya. Jadi itu kita kalau membahas hikmah, secara hikmah apa yang Allah berikan kepada umat Islam. Kurang lebih begitu. Silakan anak rantau. Oke, ini tentang kekristenan ya. Kami Kristen mau pakai baju atau mau pakai rok pendek, itu tidak ada masalah, Ibu. Kekristenan itu yang penting iman kamu itu setia kepada yang maha kuasa. Satu, yang tertulis di dalam Alkitab mengikuti. Dua, mengikuti larangan yang di dalam Alkitab. Tiga, jangan berbuat seenak-enaknya. Karena kami di dalam kekristenan itu, Ibu, kami itu bebas, nggak menutupi aurat. Wow. Karena Tuhan tidak menuntut. Yang menuntut itu adalah dari keimanan masing-masingnya itu, keimanan saya yang membawa saya untuk ke jalan yang benar. Bukan saya menutupi aura saya, menutupi muka saya, menutupi badan saya bahwa saya ini orang benar. Tidak. Kami Kristennya tidak seperti itu, Ibu. Kami Kristen itu diajarkan bahwa kamu mau menutupi aura, mau pakai baju, mau pakai apa, rok pendek, mau pakai celana pendek, tidak apa, yang penting hati kamu itu sejajar dengan iman kamu. Oke, udah ya. Kepercayaan kamu. Saya tanggapi ya. Oke, saya ambil pernyataannya ya. Tapi ini konfirmasi dulu ya. Dalam Kristen itu tidak masalah mau pakai apapun, yang penting hatinya, betul? Iya, betul. Kalau pakai bikini boleh ke gereja berarti? Boleh pakai bikini ke gereja? Kan saya sudah bilang. Tuhan itu kalau mau iya, tinggal jawab aja. Saya kan cuma bertanya, Bang. Ibu. Boleh. Bagus. Dia tidak
Boleh Iya. ya? Mm-mm. Silakan. Tidak berpakaian boleh ke gereja? Kalau tidak berpakaian itu tidak berbaju, laki-laki tidak berbaju tidak apa. Kalau laki-laki tidak apa-apa, kalau perempuan? Wow. Iya, perempuan mesti kalau perempuan itu ya ibu namanya menutupi badan dia. Badan dia artinya apa? Yang Enggak, katanya itu. katanya tidak masalah bagi Yesus mau berpakaian atau tidak seperti apapun. Makanya saya tanya, kalau tidak berbaju boleh nggak yang perempuan ke gereja? Oke, ibu-ibu. Boleh. Boleh. Udah itu aja. Ya, Terima boleh. kasih. Kita Nggak bayar, jujur Pak. aja gitu. Nggak bayar Nggak tahun ini. apa-apa. Nggak bayar. Oke, kita lanjut ya, Bang. silakan, Saya Bu. cuma Silakan. ya oke. Sekarang kita masuk ke ranah tekstual ya. Pernyataan Abang itu kita terima. Kita anggap sebagai masukan. Wahai teman-teman yang perempuan Kristen, boleh kalian nggak berpakaian ke gereja, nggak masalah kok. Yang penting hati kalian aja bawa ya. Oke, sekarang saya masuk ke ranah tekstual nih Abang ya. Tadi itu kita ranah konfirmasi keimanan, konfirmasi pemahaman, dan itu hak seseorang untuk bilang A, I, U, E, O itu terserah lah. Tapi kalau ke ranah akademik kita akan menggunakan tekstual. Nah, sekarang saya mau mengkonfirmasi sama Abang ini. Kalau seandainya ada perintah di dalam Bible dikerjakan apa manfaatnya? Baik tidak itu? Dikerjakan baik nggak? Ya di situ lah ibu dikerjakan. Enggak, bukan. Kalau ada perintah dalam Bible, menurut Anda itu baik atau tidak? Itu baik ibu. Baik, ya udah ya baik ya, intinya baik gitu ya. Nah, saya cuma mau konfirmasi, saya ini enggak mau berdebat dengan Anda. Bentar ya, tunggu. Ada Mbak aku. Bentar ya, saya telepon, ada YouTube nih kayaknya nih. Ya Mbak Aksi. Bentar ya guys, itu ada kesalahan di YouTube aku, sebentar. Meme dengerin loh Me. Ini Sorry saya ternyata di mute. Astagfirullahaladzim. Meme. Enggak, oke, saya lanjut sedikit Bang Erwin. Ini poin saya Lanjut, masih lanjut. sedikit Bang Erwin. Ini Lanjut. poin penting ya, ini penting poin ini penting Daripada sekali kamu nih. menutupi, kamu Bang, pergi Bang, anak di sana, rantau, saya kamu lagi nafsi, tidak kan? Bang, saya kan lagi tidak mengkritisi ajaran Abang, saya hanya mengkonfirmasi. Terima kasih Mbak Asih ya yang ada di YouTube sudah memberitahukan kesalahan di YouTube. Terima kasih banyak. Oke, saya masuk ke ranah ini. Saya mau bertanya sama Abang, kalau ada perintah dalam Bible, itu berarti harus dikerjakan atau tidak dikerjakan? Wajib harus tidak dikerjakan. Saya konfirmasi sama Bang Itu Rantau. mesti dilaksanakan ibu, dilaksanakan. Kalau tidak dikerjakan berdosa nggak? Itu mesti dengar kan tidak? Iya, kalau yang, ada yang tidak itu terlaksanakan itu artinya itu berdosa. Silahkan. Oke. Tapi Tadi Abang dosanya sudah bilang. bagaimana dulu? Iya, bentar dulu. Nanti kita bahas dosa. Tadi saya pegang ya, Abang sudah bilang orang Kristen yang perempuan ke gereja itu tidak penting pakaiannya, yang penting hatinya. Walau dia tidak berbaju ke gereja itu boleh, kan begitu? Walau dia ke gereja tak berbaju tetap Iya, boleh. iya. Dia pakai bikini tetap boleh ke gereja. Nah, lalu saya tanya lagi, kalau seandainya ada dalam Bible perintah kalau tidak dikerjakan berdosa atau tidak? Kata Abang berdosa. Masalah dosanya nanti kita bahas ya. Nah, coba Abang buka di 1 Korintus pasal 11 nomor 6. Di 1 Korintus pasal 11 nomor 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Kita baca konteksnya ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Abang silakan buka ayatnya. Saya bacakan ya. Perikopnya saya bacakan. Hiasan di kepala wanita, itu perikopnya. Di sini tertulisnya, saya baca dari ayat pertama. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Setiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Nggak boleh laki-laki bertudung.
ya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertanyaan saya, ayat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 6 memerintahkan untuk perempuan menudungi kepalanya. Lalu abang bilang boleh perempuan itu bertudung tanpa baju. Karena tadi kan kalau tidak berbaju tidak apa-apa, pakai bikini tidak apa-apa. Nah, karena di sini perintahnya bertudung, maka dia pakai bikini, pakai tudung kepala. Gimana itu? Coba jelaskan. Iya Ibu, ini saya jelaskan. Karena di situ yang tertulis di dalam situ, ada yang tertulis lagi di dalam kitab situ. Kamu pergi itu, dia tidak memaksakan kamu untuk apa, mau untuk yang mewah-mewah. Yang penting masuk gereja itu dengan hati dan iman. Ya, kan Ya, kita sudah kalau kami dapat Kristen. jawaban tadi kan, bagi abang sebagai iya. Kristen tidak peduli dia mau tidak berpakaian tetap boleh masuk ke gereja. Dia pakai bikini ya, dia cuma pakai pakaian atas dalam doang, dia boleh ke gereja karena Tuhan Anda kan butuhnya hatinya. Kalau hatinya suci, tulus, mulia, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan rajin menyuci piring, tidak masalah asalkan dia menggunakan tidak apa-apa kalau dia menggunakan bikini ke gereja kan gitu. Tapi ternyata abang bilang kalau ada perintah di Bible harus diikuti. Nah, perintahnya dalam 1 Korintus pasal 11 harus ditudungi kepala. Nah, saya mau membayangkan nih. Jadi kalau pergi ke gereja itu pakai bikini, pakai tudung kepala gitu. Atau gimana coba? Enggak, dengar kan tidak? Gimana Saya karena ada ayat-ayat yang selanjutnya ya. Ayat-ayat yang selanjutnya Ibu, bahwa kalau datang di rumahku itu saya tidak perlu persembahan apapun, saya perlu iman kamu dengan hati kamu yang ikhlas. Di situ kami mengikuti yang tertulis di situ, sambungannya di situ, Ibu. Karena banyak orang, iya silahkan Ibu. Saya cuma jawabnya sedikit saja ya, supaya kita Jadi sambung. kalau tidak bertudung ke gereja boleh atau tidak? Boleh Ibu, saya sudah bilang itu Ibu boleh karena kami Ini perintah di mengikuti sini ada tidak ayat berlaku. juga Bu. Nah, kalau dia dengar Ibu, itu dengar kan tidak? Itu menutupi kepalamu itu adalah kalau bukan menutupi itu. Kalau mau pakai logika itu menutupi kepalamu itu menutupi otak-otak yang mesum, ya Ibu. Itu yang kita tuliskan seperti itu. Kalau kita tidak dibandingkan, berarti gini, perempuan boleh pakai bikini ke gereja. Bang, berarti gini. Ada si Mehmet satu gereja sama Mikana, kebetulan mereka satu gereja. Mikana boleh pakai bikini, tapi si Mehmet nggak boleh mesum gitu. Dengarkan tidak? Di situ yang tertulis mau menutupi kepala itu, di situ mau buang di dalam otak yang jahat dan membawa yang baik, menutupi yang jahat, tertinggallah yang baik, laki atau perempuan. Ibu, Lihat ditutup otaknya gitu. itu yang Ibu katakan itu ayat. Ya, iya Ibu, itu yang disuruh apa? Tutuplah kepala perempuan, laki-laki juga ikut. Laki-laki nggak boleh, justru menghina laki-laki kalau menutup kepalanya. Baca ayatnya Bang, baca ayatnya dulu Bang. Dengarkan tidak? Itu yang disebut menutupi, kami menutupi. Ya silahkan Ibu. Itu yang disebut Ibu, kami menutupi kepala kami itu. Dengarkan tidak? Itu bukan kemauan kami tidak menutupi, tapi kami menutupi dalam pikiran kami bahwa kami akan membawa pikiran yang kelalaian itu, pikiran yang jernih, meninggalkan pikiran yang kotor di luar. Itu yang membawakan masuk. Nah, itu yang tertulis.
Di situ Ibu. Silakan Kita di Ibu Papua, di gereja di Papua, kalau kita di gereja Papua, saudara-saudara kita kan ada tradisi memakai koteka ya Pak ya. Bukan, ini betulan loh ya. Boleh tidak pakai koteka ke gereja di Papua kira-kira menurut Bapak? Oke. Oh. Dengar kan tidak? Terserah, dengar kan tidak Ibu? Karena Tuhan itu nggak memaksa. Karena aku tadi sudah bilang, Tuhan itu tidak memaksakan para Kristen itu mau menutup atau tidak menutup ya Ibu. Tadi begitu ya. Itu dia perlu cuma iman ya. Cuman imannya, walaupun Ya, dia Ibu. pakai koteka yang laki-laki, saudara kita di Papua misalkannya ya kan, mereka sudah Kristen tapi mereka Saya masih sudah pakai bilang. tradisi kote, boleh. Iya Ibu, karena contoh Kayak perempuan misalkannya ada di Hawaii, Iya, gereja betul. di Hawaii, mereka habis berenang gitu kan, pakai yang nari-nari gitu, boleh pakai Ibu, bikini boleh, Ibu. boleh. Kalau di dalam kitab Korintus mereka ditutupi kepalanya, itu artinya ditutupi otaknya gitu. Iya Ibu, iya. Mau menutupi otak pikiran yang Mesun punya itu Ibu. Jaringan. Iya, jaringan bermasalah, nggak apa-apa. Saya suka dengan Bapak ini. Terima kasih Bapak ya. Bapak jadi orang mana rupanya? Jaringan saya Ibu, jaringan. Ya, Bapak orang mana? Saya pengen kenalan sama Bapak ini. Keren ini, saya suka ini. Saya asli orang Timor Leste Ibu. Oh, di Timur Leste ada tradisi pakai koteka nggak Pak? Nggak ada? Iya, karena saya di dalam situ kalau di dalam situ Ibu, kita salah menafsirkan itu ayat bahwa tertutuplah pakai kerudung di dalam kepalamu. Di situ apakah itu kerudung betul atau tidak? Di situ Coba, kira kita saya mesti pun nggak berpikir percaya kerudung bahwa Pak. Coba Bapak cari dulu Pak, apa itu maksudnya? Apakah yang ditutup itu adalah dengan helm? Mungkin pakai bikini boleh, pakai helm ke gereja. Saya kan nggak tahu maksudnya ditutup. Cobalah Bapak jelaskan ke saya kan nggak ngerti gitu. Jangan-jangan dandan itu yang ditutup. Oke. Tunggu dulu Pak, slow Pak. Jangan ketawa, kita lagi membahas sesuatu yang sensitif Pak. Nanti dikira kita ngejek loh Pak. Bapak jangan ketawa ketika membahas Bible Pak. Ini kita dikira ngejek loh. Nanti kita serius ini Pak. Ini kita sedang memberi Dengar kan edukasi tidak? kepada Saya suruh 4 saudara juta saya orang itu yang nonton ini Pak. Jangan negaskan, Ayo, kita terus. menjelaskan sesuai dengan iman. Aduh, jaringan lagi ku. Saya cuma memikirkan yang dimaksud dengan ditutup kepala itu badan boleh terbuka, pakai bikini ke gereja boleh, tapi perintahnya tutup kepala. Apakah maksudnya pakai bikini terus pakai kerudung? Saya kan nggak tahu. Ini kan agak gimana gitu kan? Silakan. Oke ya Bu, saya pergi wifi dulu. Ini saya lagi di tempat Cari wifi kerja. dulu Pak. Bapak cari wifi dulu Pak. Saya Cari pergi wifi di dulu Pak. tempat itu wifi Siap, dulu. siap, Oh, tadi siap, saya kan siap. Komandan. Cari wifi dulu Pak. Wifi itu penting buat kita Pak. Muni, Iya Bang Nyo, selamat siang. ini saya perhatikan, saya mendengarkan dari tadi ini. Sepertinya Uni mati-matian membela satu ayat Bible mengenai penutupan kepala ini. Oh, tidak. Dan di- Ngapain saya dan di mati-matian sisi- membela ayat Bible? Gini. Begini. Buat apa saya membela ayat Bible? Itu oke, bukan Ibu. keimanan saya. Jangan membuat sebuah framing. Oke, Ibu. Ini saya di sini saya mau berdiskusi. contohkan Saya ya, salah belajar satu contoh kepada dari Bapak nenek ini moyang saya. loh. Dulu nggak ada baju ya. Ya, dulu nggak ada Kalau kita baju. di situ kita mencontohkan kapan dari nggak ada nenek baju? moyang saya ya. Iya, tahun kapan nggak ada baju? Anda bicara tahun Ya. kapan ini? Saya punya seperadaban ini ya. Kalau berbicara itu pakai data. Dulu nggak ada baju ya. Kapan nggak ada baju? Ceritakan gitu loh. Karena saya ini punya beberapa literasi tentang sejarah. Ibu mau pakaian itu? Iya, saya pun ada beberapa literasi tentang sejarah juga, Ibu. Boleh. Buka Pak. Buka Mau Pak. Saya suka nih. istiadat? Oke, Bapak buka. Kita Mau buka istiadat? peradaban. Boleh. Silakan. Kita tunjukkan. Yuk, buka. Saya suka.
Tapi ini Ibu, minta maaf. Kalau saya buka di sini, saya sekarang mau dekat gereja Ibu. Waduh, jadi gini ya Pak ya, kita ini kan bicara Iya. di publik. Ketika kita Karena bicara di publik, kita kan memberi informasi, jangan kita sampai menyesatkan. Kalau kita bilang gini, dulu tidak ada baju, padahal dulu orang sudah Kristen. Maka orang Kristen dahulu semuanya nggak pakai baju, dan itu dibolehkan. Datanya mana? Karena saya punya sejarah abad berapa Bapak? Sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Mari kita bahas. Apakah betul orang tidak berpakaian? Sejak kapan orang menggunakan pakaian? Mari kita bahas. Saya punya ini, mau Yerusalem, Book of Jerusalem, mau Arab, saya punya sejarah Arab. Mau sejarah peradaban Amerika, saya punya sejarah peradaban Amerika. Bapak yang mana? Ini peradaban Arab. Ini sebelum Masehi. Bapak mau sampai yang kapan? Ini saya bahas dari sebelum Iya, Masehi ya. terserah. Bentar. Bapak mau bahas yang mana nih? Yang mana? Kalau sama saya itu. Sekitar 1479 Masehi mau kita bahas sebelum Masehi. Tahun 1479 sebelum Masehi, ini orang-orang ekspedisi Napoleon sudah ke Mesir. Apakah mereka sudah tidak berpakaian atau sudah berpakaian? Bapak bahas itu. Jadi kalau Bapak kasih info, ada datanya. Jangan Bapak bicara tapi nggak ada data. Nanti kasihan nenek moyang kita tertuduh mereka. Bapak bilang nggak punya baju. Ibu, karena saya omong ini kisah nyata Ibu dulu di Indonesia ya. Dulu di kisah nyata di tempat saya ya Ibu. Dulu kisah nyata di tempat saya ini. Kisah nyata ini. Iya Bu, saya omong ini nggak bisa berbohong karena ini hari-hari Minggu. Itulah Ibu Nggak bisa bertanya. berbohong ya, nggak bisa berbohong ya. Oke, mari kita konfirmasi. Kisah nyatanya apa? Coba ceritakan kepada saya kisah nyata ini. Saya mau tahu nih kisah nyata ini. Oke, kisah nyatanya begini Ibu. Karena dulu di sini orang-orang belum punya pakaian ya, pakai itu karung. Oke. Apa yang ditutupi oleh karung itu, Pak? Yang ditutupi oleh karung itu bagiannya mana, Pak? Mata, tangan, kaki, atau cuman kepala doang? Untuk menutupi apa karung itu, Pak? Nggak ada tertutup itu kepala. Yang tutup. Jadi itu semuanya cuma, Pak. tidak menggunakan pakaian. Oke. Kalau perempuan itu ditutupi untuk badan dia, setengah badan ya. Itu setengah badan ya, tidak full badan ya Ibu. Setengah badan. Tadi sih. Kalau laki cuma sampai di usus perut saja. Terus? Iya. Masalahnya dengan diskusi kita apa? Iya, dia kan masalah diskusi ini tentang yang berpakai itu jiblat baru masuk gereja. Di situ ada penyerang. Iya kan kita sudah dengar dari Pak Anaranto, Bapak. Pak Anaranto sudah bilang, tapi saya tidak bermasalah dengan itu. Bahkan walaupun sekarang sudah ada model baju yang keluar, model-model baju bermerek apapun, Bapak Anaranto sudah jelaskan tadi, yang mau pakai bikini boleh ke gereja, yang tidak berpakaian pun boleh ke gereja. Tapi saya ingat ada tertulis bahwa perempuan harus menutup kepalanya. Jadi saya mengkonfirmasi apakah maksudnya begini, tidak berpakaian tapi ditutup kepala gitu loh. Kan nih di bawah tidak pakaian nih, tapi di sini bertutup. Apakah begitu? Nah, iya. Iya, itu saya mau konfirmasi itu, Bu. Kita dengar baik-baik ya, Bu. Kita jangan itu apa diskusi deh. Saya kan menanya aja, Pak. Saya mau belajar sama Bapak. Oke, karena kami itu yang tadi saya bilang, yang pakai jilbab di kepala itu membuangkan pikiran yang tidak sesuai dengan kelalaian yang masuk di dalam gereja ya. Kalau di luar tidak apa, terserah ya Ibu. Maksudnya Tapi gimana ini Pak? Saya nggak ngerti. Kalau di dalam gereja dibuang pikiran kotor, kalau di luar gereja boleh pikiran kotor itu ada. Saya nggak ngerti nih Pak. Coba Pak maksudnya gimana? Dengar kan tidak? Karena di dalam gereja itu. Tidak dengar. Lanjut. Gimana? Ini bapaknya sama satu kampung ya? Satu kampung ini. Di mana? Satu kampung di Dengan mana? bapak anak rantau. Tidak, saya di Timor Leste, Bu. Ini anak rantau yang bicara ini. Iya betul. Oh, kirain bapaknya tadi. Saya ada kata-kata dengar ke tidak gitu kan. Oh, loh kok orangnya beda yang ngomong. Oke, lanjut. Jadi gimana? Iya, kita dengar dulu. Kami Kristenan itu. Paknya di mute dulu. Bapaknya lagi nanti saya tidak dengar ke tidak. Nanti marah dia lagi sama saya. Lanjut, Pak. Kalau kekristenan itu
Yang penting masuk gereja itu membuanglah pikiran yang kotor. Kalau betul-betul masuk gereja itu niatmu membuang pikiran yang kotor. Karena itu kamu menghadap langsung sama Tuhan. Kan sudah saya dengar tadi Bapak kan sudah bilang, Nah, di situ, yang penting pikiran di situ. kotornya nggak ada, tapi boleh tidak berpakaian di situ kan gitu. Iya, Iya kan? itu Ibu. Ah, ya Itu, sudah. Ya sudah. Itu kan saya tadi sudah jelaskan. Saya Ibu. tidak masalah. Saya tidak masalah itu. Bapak saudaraku, bapakku yang dari NTT ya. Saya ini tidak menyangkal apa yang Bapak sampaikan karena itu iman Bapak. Saya sudah mendengarkan jawaban Bapak bahwa menurut Bapak orang Kristen itu yang laki-laki saudara kita yang di Papua pakai koteka pun ke gereja tidak masalah, betul kan Bapak? Yang Iya, betul. perempuannya kalau tinggal di Hawaii dia boleh pakai bikini ke gereja tidak masalah kan Bapak? Tidak masalah. Nah, itulah yang kami ingin tahu sebenarnya Bapak. Jadi kami ini umat Islam tidak perlu menyangka, kami tidak bisa menyatakan nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak, karena kami umat Islam. Nah, kalau dalam iman Kristen kan begitu, tidak ada standar berpakaian. Sedangkan ke gereja saja boleh tidak berbaju, apalagi ke mall. Benar? Apalagi ke mall. Jadi tidak berdosa kalau ada perempuan yang membuka seluruh tubuhnya untuk ke dia ketika dia jalan-jalan ke mall, betul tidak? Yesus suka itu. Bagi Yesus yang penting adalah hati dan pikiranmu, kan begitu? Iya, Yesus tidak peduli dengan susu yang menjuntai. Walaupun kalian tidak pakai BH sekalipun, kalian jalan-jalan ke mall, yang penting hati kalian bersih, pikiran kalian tenang, tentram, jiwa tidak kotor, maka silakan kalian menjuntaikan badan kalian ke mall. Tidak masalah bagi Yesus, itu tidak berdosa, betul? Iya, betul. Nah, betul itu. Iya. Tidak masalah itu, Pak. Bagus itu. Kalau dalam Islam boleh saya sampaikan. Baiklah. Boleh kalau Islam punya. Nah, baik. Silahkan, saya akan ikuti. Islam itu hadir. Agama Islam itu hadir mengatur bagaimana cara hidup yang sesuai dengan mau Tuhan. Kalau kita bicara tentang etis, etika, moralitas, maka agama Islam mengakomodir semua itu. Makanya Tuhan itu memberikan hukum batas aurat bagi laki-laki itu di bawah pusat, di atas lutut. Maka sedangkan sudah dijelaskan aurat sedemikian rupa, masih ada ranah-ranah ketika sholat tidak boleh menggunakan hal seperti itu. Bahkan ketika sudah dijelaskan aurat pun tetap, kalau seandainya ada orang laki-laki yang sholat misalkannya menggunakan celana yang di atas lutut, maka haramlah hukumnya, nanti jatuhlah ke dalam dosa. Dan begitu juga dengan perempuan, ketika perempuan memperlihatkan hal-hal yang bukan menjadi hak orang lain untuk dilihat tapi menjadi hak suami dan keluarganya, maka dia berdosa. Setiap manusia muslimah dan muslim ini pasti jatuh ke dalam dosa karena namanya kami manusia. Tetapi aturan dalam Islam sudah ditentukan. Ada hal yang boleh, jangankan kami ke masjid Bapak, ketika kami keluar rumah saja tanpa ke masjid pun kami diatur untuk menutup aurat. Itu dalam Islam. Karena agama itu turun untuk memberi batasan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang etis, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak. Itulah gunanya agama Islam. Jadi agama Islam ini hadir memberikan solusi-solusi untuk kehidupan. Karena kalau dalam ranah logika itu tidak adil namanya. Ketika orang Kristen diperintahkan membuang pikiran kotor, tetapi ternyata perempuannya datang pakai bikini, ditutup pula kepalanya di atas. Bayangkanlah Pak, apa ndak seksi itu? Udahlah pakai jilbab di atas, sedikit pakai scrub, pakai bikini. Saya tambahkan dulu. Mehmet, bentar dulu. Saya lagi ngomong, Mehmet. Jangankan Bapak, Pak, Mehmet saja Pak yang berusaha untuk mensucikan mata hati batinnya Pak. Kalau lihat Mikana pakai bikini Pak, saya menjamin Pak, kecuali Mehmet udah nggak normal Pak, ya, Iya, kecuali Mehmet nggak normal. Saya jamin Mehmet akan terguncang aminnya Pak, bukan iman yang terguncang Pak, tapi aminnya Pak yang terguncang. Percaya sama saya Pak, kecuali Mehmet udah nggak normal. Kalau itu tidak. Saya tambahkan dikit. Saya belum selesai Mehmet, saya mau sholat zuhur ini. Jadi Jangan begini sholat, ya. tunggu jangan sholat. Nggak mau. Saya mau bertanya juga dulu. melarang aku sholat. Jadi saya mau ini tiga, kan ada Bang Al Ayubi, ada Itu Bang anak rantau, Erwin. itu anak rantau, mute dulu anak rantau. Saya lagi ngomong sama anak rantau Mehmet. Mehmet ini cuma jadi contoh doang.
Enggak, saya tambahkan satu kata, dua saya kata lagi aja. ngomong Boleh kan? Satu kata, dua sebentar kata ya. Mehmet, jadilah orang yang Ini, beretika Kenapa? Mehmet. Kenapa Saya Uni belum panik? selesai. Takut atau gimana? Bukan- Kalau takut Kok panik, ngomong panik? aja. Mehmet, aku panik nengok kau, serius. Panik aku. Panik Iya, makanya aku karena nambahin dikit kan aku boleh takut dong. kan- Dikit aja, dikit aja. Ketika Kasih saya waktu omongan dikit aja. perempuan dikalahkan laki-laki, maka aku khawatir ini laki-laki atau perempuan. Begini Takut aku Uni, sama Mehmet. hukum Islam itu Aku, perempuan yang kalau paling kalah banyak dengan masuk neraka perempuan, itu. wajar. Tapi kalau ternyata laki-laki mengalahkanku ketika bicara, itu khawatir aku. Ini laki-laki atau Aku perempuan? khawatir tuh. kalau Uni itu akan masuk Nah, neraka. Kenapa? Karena mau Jangan hukum Islam khawatirkan itu aku lah. wanita Jangan yang khawatir. paling banyak masuk neraka. Itu nggak perlu kau khawatir. Aku nggak khawatir kau masuk neraka atau surga. Nggak perlu aku pikirkan. Kita bahas ajaran ini. Kau khawatirkan umat Islam kan lucu. Kau nggak ada kaitannya sama ajaran kan nggak masuk Aku kan? Nggak nambahin nyambung dikit, kan boleh nggak diskusinya? ini? Boleh nggak ini? Uni, izin Mehmet bertanya nih. dengar dulu, bentar dulu Nyo, saya mau sholat, saya lagi Pak anak rantau. silakan, Kalian silakan. hargailah Nanti Pak saya anak tambahkan ya, rantau. silakan. Nanti saya tambahkan. Hehe, kalian hargai anak rantau seolah-olah anak rantau tidak mampu menjawab imannya sehingga Anak kalian rantau perlu tidak mampu, dia backup tidak dia. punya ilmu, nggak punya ilmu, anak rantau nggak punya ilmu. Aduh, Uni, inilah Uni, orang yang saya tak ada mau adab nutup ya, kepala ini. Boleh nggak masuk-masuk bertanya? merendahkan orang lain tanpa perlu berminta izin kepada saudaranya, mengatakan anak rantau tidak ada ilmu. Ini sopan Uni, Mehmet ini. ada, Aku ada, harus ada. berkata- Kepala itu Nyo ada diam perintah. dulu. Saya lagi bicara sama anak rantau. Saya ini menghargai. Saya muslimah aja menghargai anak rantau. Kalian oten aja kurang ajar sama beliau ini. Heran saya. Saya saja yang muslimah baik-baik dengan beliau diskusi. Kalian ketika beliau menjelaskan, kalian suruh beliau untuk diam, seolah-olah kalian lebih pintar dari beliau. Apa nggak ada akhlak kalian? Oh iya ya, kalian nggak ada akhlak. Aku lupa. Jadi tolonglah. Aku Uni, lagi selesai sama. izin bertanya, Ah, kan? boleh? Nyo, Aduh, gantian bang. apa Sebentar, ini ada belum di agama selesai. kalian diajarkan tata cara berbicara dengan orang itu nggak ada kah? Apa aku yang harus ngajarin kalian? Wah, memang kadang-kadang sulit menghadapi kalian ini. Makanya aku bilang takut aku sama Mehmet nih. Uni, saya izin ya, izin bertanya ya. Nyo, saya belum selesai. Nazim. Astagfirullahaladzim. Semua ditolong di mute. Biarkan Uni yang sendiri yang berbicara. Dia masih mau menjelaskan tentang bagaimana Saya konsep sama keislaman Pak dalam anak rantau menutup aurat. dulu. Silakan Uni. Saya mau silakan. sholat. Ini habis ini mau sholat ini dari sini udah komat ya. Jadi saya dengan Pak anak rantau menghormati Pak anak rantau dengan imannya. Saya menghargai dia dengan keyakinannya. Saya tidak debat beliau dari tadi. Untuk apa saya debat? Karena agama Kristen diizinkan di Indonesia ini ada. Saya hanya bertugas untuk mengeksplor. Saya menyingkapkan apa yang diyakini Pak anak rantau, lalu kemudian mengajak berdiskusi. Mana tahu saya bisa mempengaruhi secara sudut pandang. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Maka saya sampaikan dalam Islam Pak anak rantau, maka agama Islam hadir ke tengah-tengah manusia untuk memberi batasan Pak anak rantau. Mana yang pantas, mana yang patut, mana yang tidak pantas, mana yang tidak patut. Di mana manusia itu diajarkan. Di dalam Islam ada sekian cabang iman. Salah satu cabang Islam dalam iman Islam adalah rasa malu. Diperintahkan untuk memiliki rasa malu. Kalau perempuan sudah tidak ada rasa malu, hancurlah dunia ini. Nah, yang saya agak aneh dengan doktrin yang disampaikan Pak anak rantau adalah ketika Pak anak rantau percaya setiap orang ke gereja itu harus menghilangkan pikiran kotor, tapi perempuan boleh memakai bikini. Ini mohon maaf Pak, ini mempersulit si Mehmet yang memang otaknya dari awal sudah tidak bagus, lalu lihat Mikana pakai bikini, kasihan dia. Kasihan nyinggung Mehmet. Oke, lagi. saya pergi ya untuk sholat dulu. Bang Al Ayubi dan Bang Cinta Solawat, Bang Erwin silakan dibantu Mehmet. Dibantu Mehmet karena dia ini. Oke, siap, Ya, siap. terima kasih Pak anak rantau ya. Saya sholat dulu ya. Iya, saya sholat dulu. Izin saya 5 menit sholat, Pak Nanto nanti dengan saya. Saya sama Mehmet ini Pak sudah hampir sejak Abraham ada, saya sudah diskusi sama dia. Itu aja pertanyaannya Pak, nggak maju-maju ya. Silakan. Oke. Beliau Oke, ini silakan. saya sering Siapa yang mau ketemu sama menambahkan? dia. Sudah banyak berdiskusi sama dia. 4 kali ini ya saya ketemu sama dia. Tapi saya orangnya santai begini. Apa yang tertulis di dalam kitab kami itu saya jelaskan begitu. Saya nggak lari. Nggak bisa dibohong-bohong. Iya Bapak itu Pak anak rantau, kita ini sama-sama Kristen tetapi Bapak nggak punya ilmu Pak.
Bagaimana nggak punya? Ya nggak Pak? boleh begitu menjudge orang, Bang Meme. Apa itu begini, Nggak boleh. Pak? Mohon izin bentar, mohon izin bentar, mohon izin bentar, Pak mohon Mehmet, izin Pak bentar. Itu nggak ada ilmunya. Mohon Jadi izin bentar, bentar. Izin bentar. Ini aku mau bertanya sedikit sama Pak Mehmet, di mana Yesus dituntun Pak Mehmet di dalam kitab di dalam tulisan murid-murid mana atau di Perjanjian Lama tuntut untuk berjilbab. Oke. Kristen. Mehmet sebelum lanjut, mohon izin bentar ya, mohon izin. Bang Erik, ini anak rantau sudah dikatakan tak punya ilmu oleh si Mehmet. Nah, sedangkan Meme Bos. Si Meme Bos. Sedangkan menurut saya justru anak rantau inilah yang berilmu dibandingkan si Mehmet gitu. Nah, kita biarkan mereka mengobrol berdua, yang muslim di mute dulu. Silakan. Di mute semua ya yang muslim. Oke Pak Mehmet, silahkan saya mau mute. Karena ini hari-hari Minggu Pak, saya lagi di depan gereja, saya nggak boleh berribut. Saya orangnya santai Pak. Silahkan. Siapa lagi yang mau maju dari muslim yang mau nantang saya? Nah, siapa? Loh, kok malah ke muslim? Tadi Anda bilang anak rantau tak punya ilmu. Yang kemarin Tapi menurut saya anak rantau ini lebih berilmu dibandingkan Anda gitu loh. Itu Anak diterangkan rantonya kepada berani anak rantau, nggak? bukan? Berani nggak anak rantonya? Iya. Silakan anak rantau, silakan. Sebelumnya saya tanya ya Pak, ini dari Kristen mana? Supaya Saya kita Kristen aja dicocokkan. udah, Kristen Tritunggal udah. Saya ada, saya mengaku saya dari Katolik Pak. Ya silakan udah, kalau Pak silakan. dari Protestan. Apa yang mau kau tanyakan sama saya? Saya ajari kau hari ini di sini. Oke, saya mau tanya. Katanya itu saya mau tanya ya. Bapak Putra itu kalau di Kristen Protestan nggak ada ya? Ada. Ada. Nah, kenapa? Udah, Oke. Bapak bertanya tentang pengetahuan di dalam Alkitab aja, tidak usah lari ke denom. Ini kan itu satu bro. Ini kita berdiskusi ini saja bro. Santai. Kau saja tanyakan berdiskusi. pemahaman saya di dalam Alkitab aja, nggak usah tanya denom. Apa yang mau kau tanyakan Alkitab? Oke. Makanya kalau belum ilmu di dalam soal Nggak usah kata. marah-marah, Meme, jangan teriak-teriak. Enggak usah. Silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Nggak boleh gitu sama orang. Santai bro Mehmet. Oh iya, saya mau tanya si Mehmet di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 itu tertulisnya bunyinya bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus ya. Tolong ceritakan semuanya Pak, karena saya tidak tahu. Iya, mengandung Saya dari Roh dengan- Kudus. Mengandung Iya, dari saya Roh dengan ambil Kudus. di Yang Perjanjian harus Lama, kamu ya. pertanyakan di sini apa? Saya ambil dari itu Pak. Kalau saya ambil dari itu berarti di kekristenan itu Bunda Maria karena dia numpang Bunda Maria berarti Bunda Maria itu suci. Satu ya. Suci kah tidak Pak Mehmet? Iya, suci. Kenapa? Pak Mehmet. Ya suci. Nah, suci. Terus di situ karena kami kalau kekristenan Katolik itu Yesus itu sebagai anak Allah. Betul kan tidak? Yesus Tuhan Betul atau kan enggak? tidak? Yesus Tuhan atau enggak? Betul. Betul. kan tidak? Betul. Yesus itu anak Allah. Tertulis dalam Alkitab. Yesus Tuhan bukan? Kalau Yesus, oke. Saya mau bertanya sedikit ini Pak. Kalau Yesus Tuhan itu di mana Pak? Silahkan. Yesus Tuhan itu di mana? Maksudnya di mana apanya? Ayatnya atau perkataan Yesusnya? Ayatnya kah, dirinya kah, di mananya kah? Ya silahkan. Oh, berarti yang kau mau tanyakan di sini kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Biarkan Bang Erik, biarkan. Bang Erik, biarkan. Nggak ada ilmu. Apa yang kau tanyakan dari ilmu? tawa serius. Bang Erik jangan diganggu. Dengar tidak? Karena pendapatan kamu itu Sorry, saya tidak nggak bisa Bang, seperti betul. saya. Saya lepas kalau ini.
Oke, silakan Bang Eri. Ya Karena kau tadi nanya, Bang nanya Eri apa, kan- woi? Ini yang Katolik ini nanya apa sih dari tadi? Aku bingung nanya kau nih. Apa yang mau kau tanyain sebenarnya? Saya bertanya Bang Eri. Bang Eri kata tadi itu Bang siapa itu yang Meme. Elo misteri Elohim. Bang Meme, karena itu kamu bilang Yesus Tuhan. Tuhannya di mana, Pak? Silahkan. Oke, Yesus Tuhannya di mana ya? Jadi begini, Pak. Orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu. Jangan sebut Kristen itu, sebut kamu punya. Saya pun Kristen. Ya kan saya Kristen. Apakah saudara itu betul-betul punyanya begitu atau tidak? Silahkan. Iya saya Kristen. Jadi saya mau memaparkan tentang ajaran saya dong. Masa Bapak larang? Ya silahkan ya nggak apa-apa lah silahkan Pak. Iya, jadi begini Pak ya, Bapak kalau nggak punya ilmu makanya saya katakan dari tadi, kalau naik ke atas komal itu, kalau mau berdialog Iya, itu aku belajar. nggak punya ilmu bagaimana pertanyaan saya? Kok pakai emosi nggak punya ilmu? Oh ya udah, oke, saya jelaskan kenapa Yesus itu Tuhan ya. Jadi begini Pak, kau mute aja, ini saya ajarin kau. Yesus itu kenapa dijadikan Tuhan? Padahal secara gamblang itu dari perkataan Yesus sendiri ataupun ucapan Yesus secara lisan itu tidak ada Yesus mengatakan bahwasan aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku. Apa alasannya bahwasan Yesus itu tidak mau mengakui bahwasan dia adalah Tuhan di hadapan orang secara generalisasi? Apa alasannya? Itu Bapak tahu alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab itu tidak pernah terkonfirmasi bahwasan dari ucapan Yesus bahwasan dia adalah Tuhan, tetapi kenapa orang Kristen menuhankan? Alasannya begini. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 38 Yesus berkata, aku telah turun dari surga, dari langit, dari surga sama. Nah sekarang Yesus dari surga ya silahkan. Oke, pendapatanmu satu Yesus dari surga. Oke, saya tangkap. Nanti saya yang jelaskan ya. Silahkan. Oke, Silahkan. jadi Yesus nggak ada. Berarti Yesus itu kemanusiaannya itu langsung dari surga. Silahkan. Oke, satu poin. Oke. Yesus mengatakan bahwasan dia dari surga. Nah di dalam kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasan yang bertata di atas surga itu hanyalah malaikat dan Tuhan. Nah sekarang ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mengatakan bahwasan dia turun dari surga, hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan Tuhan berarti dia malaikat. Nah sekarang kita lihat, ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia, apakah dia menyamakan dirinya dengan malaikat atau Tuhan? Dia tidak pernah menyamakan diri dengan malaikat dengan berkata, dengar, weh, nggak punya ilmu, dengar. Saya ada lihatnya. Makanya kau dengar, lain kali kalau nggak punya ilmu itu jangan naik ke atas, jangan permalu orang Kristen di sini. Aduh, Meme jangan kepanjangan Meme. Saya ajarin kamu di sini supaya kau lain kali itu belajar dulu naik di atas untuk berdialog. Saya Jangan kau setuil kau naik di atas soal pula. Meme, saya moderator di sini, tolong didengarkan ya, tolong didengarkan. Memet. Sebentar, tahu, diam dulu, nanti ku baptis kau. Gini. Apa yang telah dipaparkan oleh Bang Meme ini, silakan disanggah Bang anak rantau, gitu loh. Yuk, gantian ngomongnya. Saya mau sanggahkan itu satu ya, Yesus itu Tuhan kan? Oke, Yesus itu Tuhan, salah besar. Di Matius 1 ayat 18 itu pada mulanya loh, pada Yohanes itu di dekat itu Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Di situ rohnya yang Tuhan, bukan kemanusiaannya yang Tuhan. Itu di sini yang saya lihat yang berdebat dekat-dekat itu medsos ini gara-gara apa? Dianggap diri Yesus kemanusiaan itu Tuhan. Disitulah banyak berdebatan. Orang yang nggak tahu apa-apa, boleh dia bertanya tentang itu karena dia tangkap bahwa manusia biasa bisa jadi Tuhan kok. Ya salah besar bro. Tuhan adalah roh. Yesus adalah manusia. Ada tertulis, dengar atau tidak? Ada tertulis di Yesaya 53 4 sampai 12. Ada tertulis di Matius 1 18 sampai 25. Ada tertulis di Yohanes 1, Yohanes 13, Yohanes 17 ayat 17. Jadi begini Pak ya. Bapak ini mengajari ikan yang berenang. Padahal kenyataan Bapak ini nggak tahu berenang, ngajarin saya yang tahu berenang.
Inilah orang-orang yang karena kamu sebut kemanusiaan Yesus itu Tuhan, salah besar. Kalau orang bertanya kenapa salib, kebanyakan orang bertanya kenapa salib itu rohnya Yesus di mana? Oh, Yesus Tuhan kenapa disalib? Salah besar sudah itu. Makanya mau tahu intinya Yesus. Mau tahu intinya karena apa? Yesus ini kemanusiaan adalah Yesus, rohnya adalah Allahnya, Tuhan Allahnya. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak rantau. Tepuk tangan semua, tepuk tangan buat anak rantau ini luar biasa. Nggak boleh ngejek gitu. Ini kan argumen anak rantau. Apapun yang beliau sampaikan, ini adalah sesuai dengan keilmuan beliau. Tepuk Gitu tangan, tepuk tangan dulu kalian semua yang ada. Tepuk tangan. Eri, tepuk tangan cepat Eri, tepuk tangan. Jangan diejek gitu ya, lah. Tepuk tangan. Kalau ada datanya silakan tunjukkan saya. Silakan Mehmet. Datanya tunjukkan Mehmet. Tunjukkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa yang mau kamu diri tunjukkan? Kemanusiaan Yesus itu Tuhan, silahkan. Jadi begini Pak, Bapak Saya itu sudah jangan berulang mengaji. kali. Ngomong sama yang pendeta-pendeta itu, janganlah bawa nama Yesus. Yesus juga manusia, tapi manusia yang nggak punya dosa, yaitu rohnya yang nggak punya dosa. Yesus nggak berdosa, betul. Tapi manusianya itu. Tepuk tangan kalian, tepuk tangan buat anak rantau ini, ilmunya bagus ini, mantap ini memang luar biasa. Saya itulah saya baru dengar. Oh, saya sering diskusi sama Kristen ya, Kristen sama Kristen Bang Mehmet. Karena apa? Kebanyakan orang di dalam TikTok, di dalam medsos ya umumnya bertanya, kenapa Yesus Tuhan disalib? Itu salah besar. Jawaban sedikit lari berarti semua akan gugur dari awal sampai set. Iya, Bapak ini hebat, tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan ada nadanya mengejek begitu Mehmet. Ilmunya lebih banyak loh daripada si Meme. Anak rantau ini betul. banyak. Betul. Ini saya yang nyimak ya, saya yang menyimak. Anak rantau ini justru lebih berilmu daripada si Meme gitu loh. Coba Meme, Meme iya, disangga. benar. Meme disangga tuh. Tapi kau nggak ada tepuk tangan buat anak rantau. Jangan mengejek. Ayo silakan disangga. Saya juga orang bodoh Pak. Kita di dunia ini nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Sama-sama pukul rata Pak. Ya, kalau Pak anak rantau, Bapak itu mengajari ikan yang berenang Pak. Bapak tahu nggak? Saya udah bilang dari tadi, Bapak itu mengajari ikan yang berenang di sini. mau berenang di mana-mana pun Pak, tetap salah itu tetap salah. Saya sering nggak diskusi. Saya diskusinya orang kalau pakai data itu saya paling senang. Tapi kalau mau diskusi logika itu oke, saya santai. Kalau pakai data itu saya tekan. Nah itu mantap itu. Saya selalu tekan. Kamu jangan framing. Kalau nggak ada data jangan framing. Kalau data di depan saya itu kamu nggak boleh framing. Nah itu yang kubutuhkan, yang originalnya, yang di depan mata saya, bukan kamu buat seperti burung tariak sini tariak sana. Nah nggak boleh. Betul, mantap ini Pak anak rantau. Silakan kasih datanya Meme Bos disangga, silakan. Bagusnya Pak anak rantau, bagusan Bapak itu kasih makan dulu ayam belum makan tuh. Daripada berkuar-kuar daripada berkuar-kuar sama Pak Meme ini nggak ada di depan mata, ada buktinya, nggak sama juga kan. Ayam itu di belakang rumahmu itu belum makan, bawa jagung ke belakang, kasih ayam itu makan dulu baru coba sama saya. Jangan merendahkan seperti itu, nggak boleh. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kamu pintar ya Bang Mehmet. Tolong jelaskan di itu apa kemanusiaan Yesus di perjanjian lama itu di ayat mana Pak? Saya udah bilang dari tadi Pak, Bapak kasih makan ayam dulu baru saya jelaskan. Silahkan Pak, silahkan. Kalau Pak betul-betul pintar, kan saya orang bodoh, saya bertanya. Tapi Bapak sambil kasih makan ayam ya? Iya, sudah. Oke. Bapak sambil kasih makan ayam, saya jelaskan. Ya Pak ya.
Jelaskan ya, tunjukkan ayatnya ya Pak Mehmet. Bapak katanya kasih makan ayam, kok ngomong lagi? Nggak usah Iya, bentak-bentak sekali- gitu lah, Ya, saya Memet. tuliskan sekalian bawa ayat itu datanya ya, jangan kita framing karena di dalam Alkitab itu siapa yang menambah atau siapa yang mengurang itulah berdosa besar. Karena kita dua Kristen, ya bawa Ini meme datanya. ini dari awal sombong banget, seakan-akan dia paling pintar. Ternyata anak rantau Iya. lebih pintar. Jauh, kalau menurut saya jauh ini. Lebih pintar anak rantau dibandingkan si Meme ini, jauh. 1:10 ini. Memet kalau buang air kecil atau lagi boker ditutup mic-nya. Aish, cebok pun kedengaran Memet. Nah ini udah mantap ini sama Rifa. Ayo Rifa, kita mulai Rifa, ayo. Clearkan dulu Abang anak masalahmu. rantau itu Clearkan Anak, dulu. anak rantau lagi kasih makan ayam. Enggak, aku nggak mau nggak sopan aku. Silakan abang anak rantau dulu sama Memet dulu. Hargailah anak rantau yang dari awal kau sudah menghina. Hargailah. Betul. Selesaikan dulu sama anak rantau. Anak rantau buka mic. Anak rantau buka mic. Iya. Iya, saya nggak terima kalau abang disebut bodoh, saya nggak terima bang. Terus terang, meskipun kita beda iman. Tidak apa-apa. Iya. Dengarkan tidak? Karena dia pintar, saya minta itu kemanusiaan Yesus itu di dalam perjanjian lama. Kalau kami Kristen itu bilang perjanjian lama ya, jangan bawa di perjanjian baru kedatangannya Yesus ya. Silakan Pak Mehmet. Kalau Silakan, Meme. saya ada datanya. Kamu pintar. Saya ada data dari perjanjian lama, tapi kamu bilang kamu lebih pintar ya silakan. Mantap. Oke, Kita silakan, anak rantau. silakan. Aku dengar aja, silakan. Loh, sudah dijelaskan tadi, tinggal kau yang sanggah, tinggal Aku kau yang kasih nggak bisa data. jawab, aku nggak bisa jawab. Silakan dijawab, silakan dijelaskan. Jawab katanya pintar lebih tinggi dari Pak Rantau. Ayolah dijawab apa kata Pak Rantau. Nah, Silakan. itu. Pak. Oke, silakan dijawab. Kalau kamu Aku nggak bisa dengar. jawab, kamu nggak bisa jawab si Mehmet. Saya nggak bisa buka di sini karena kamu ya seolah-olah bilang sok begitu karena saya nggak bisa buka di sini supaya semua orang ambil. Karena ada ayatnya loh. Oke, sekarang aku yang bertanya sama Bapak aja lah. Bapak jawab ya. Ya silahkan. Oke, Bapak mengatakan tadi bahwasan Yesus itu kemanusiaannya bukan Allah, tetapi di dalam kemanusiaan Yesus itulah yang disebut Roh Allah. Nah, sekarang saya tanya, ketika Roh Allah sudah berada di dalam kemanusiaan Yesus, apakah Allah tidak ada lagi di surga? Oke, karena Roh Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bro. Oke, saya jawab. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 Yesus mengatakan bahwasan jika kau ingin menyembahlah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Di dalam kitab Tawarik 2 itu menjelaskan bahwasan Bapa itu yang disebut dengan Allah itu ataupun disebut dengan roh Allah itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Jika dia turun ke bumi, alam semesta ini tidak akan bisa untuk menampungnya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan roh Allah itu secara hakikat itu bisa turun ke bumi? Oke, Pak. Berarti betul Kalau kan? ngomong kayak Pak anak Di rantau lah, satu ngomongnya tahap. pelan. Iya. Pak Mehmet. Iya, Pak sayangku. Mehmet, berarti satu tawari di Yohanes, di Matius 1 itu jalannya bunyinya sama ya. Itu tentang Yesus akan menjadi itu rohnya akan di dalam dirinya Yesus menetap dia. Nah, itu yang disebut di Matius, dijelaskan di Matius. Pak, saya Tidak tanya dengan- kamu sekali lagi, dengar, pasang kupingmu, saya tanya ini. Makanya jangan ngeyel. Jangan kasar, nggak boleh kasar, Meme, nggak boleh kasar. Lembut lah, ya ampun. Biar Pasang aku kupingmu juga sekarang, dengar baik-baik pertanyaan saya ya. Aduh. Ya, Dengar ini, pasang kupingmu. dengar. Kamu mengatakan tadi, dengar pasang kupingmu. Kamu mengatakan tadi bahwasan Yesus itu disebut Tuhan itu bukan kemanusiaannya, tetapi ada roh Allah yang diam di dalam kemanusiaan Yesus itulah yang disebut Tuhan. Nah, di dalam 2 Tawarik dijelaskan bahwasan Bapa itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, alam semesta ini tidak akan bisa menampungnya.
Lalu di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 Yesus menegaskan bahwasan hakikat Tuhan itu adalah roh. Berarti Bapa itu hakikat adalah roh. Roh tidak akan mungkin turun ke bumi. Jika dia turun ke bumi, bumi tidak akan bisa menampung. Kenapa kamu mengatakan roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus? Kenapa? Tadi saya sudah mengatakan. Tolong Jangan gitu lah, Met. Bapak ini mau jawab, jangan diganggu-ganggu. Itu apa ya? Saya jawab. Tolong mute dulu. Kasar kali loh. Tolong mute kasar ya. lah, Met. Oke. Baik-baik, lah, kamu Dia senior bilang loh, roh. Met. Oke, roh. Dia bilang roh ya. Karena di dalam roh Allah itu dirinya Yesus itu dipenuhi dengan roh Allah. Yang itulah perkataan dari roh Allah. Keluarnya dari nafas dia itu roh Allah mengeluarkan dari mulut. Di dalam badan dia, darah dia itu adalah kemanusiaan yang kudus roh, bukan dari Allah. Ya, itu mengambil berupa gambar manusia ya. Contoh dia mati disalib. Bapak Eli lama sahabatan nih, Bapak kenapa kamu meninggalkan aku? Karena apa? Dia mau meninggalkan tubuh dan darah dia itu, rohnya kembali ke taktanya, Pak. Bukan Tuhan. Bapak dengar nggak? Roh Bapak itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Bapak dengar nggak? Roh Bapak itu tidak akan mungkin turun ke bumi karena bumi, dengar ya, langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan bisa menampung engkau. Bagaimana mungkin kamu mengatakan roh Bapak itu secara hakikat itu turun ke bumi, diam di antara manusianya Yesus? Belajar kau tahu dari mulai akan ada tertulis di ayatnya. Ibu Rifa, tahu kalau dekat udah kuikat pakai tali kau nih. Gak usah marah-marah, Memet. Gak usah marah-marah. Met, yang santun kita satu NKRI saya loh minta orang. tolong yang di sini ada siapa yang ada Alkitab. Aku bantu Bapak, aku buka data. Tolong bukakan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Amoy. Ya. Matius 1 Dibacakan ayat 18 sampai 20. 25. Oh, 25. Ya, supaya Matius berapa? Mengerti tentang itu rohnya apa. Betul. Lagi banyak belajar si Memet ini. Itu apa? Enggak ada ilmu si Memet ini. Matius 1. Rifa, kamu kalau dekat kamera gitu manja kali. Rifa. Memet, kau ya, kau aja ya Memet bilang, aku harus membersihkan hati dan pikiranku. Aku tahu, kau aja menginginkan aku kan, udah dosa kau. Rifa manja kali wajah kau kalau dekat kamera itu, Rifa. Pak Narantau, diam kau. Pak Narantau, ini yang ayat berapa? Matius 1. Tengok Pak Narantau tuh penuh Roh Kudus, dia tidak menginginkan dalam hati. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kau dengar ini Memet. Bapak anak rantau ini penuh Roh Kudus loh. Dia tidak gampang suka sama wanita gitu loh. Iya, nggak mudah marah. Beda Iya, dengan mudah si marah. Kau Rifa. Kau jangan sosok imut lah Rifa kau. Lembut. Nah ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut Memet mute dulu, noise. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, begitu habis bateraiku. Silakan Pak anak rantau jelaskan dalil yang tertulis di kitab Anda. Cakep, full data ini anak rantau ini. Pak anak rantau pakai data. Ibu bacakan di 23. Oh, ayat 1 23 juga Ibu. Sampai 25 ya Ibu supaya Memet ini mengerti. Kita lihat kan Memet itu kadang-kadang dilihatin Pak datanya Pak. Yang tadi dia roh sama kemanusiaannya Yesus itu. Siap Bapak. Bapak ini kok lembut kali kalau bicara. Kalau ada Roh Kudus, kalau aku percaya Bapak inilah yang dipenuhi Roh Kudus. Sayangnya aku nggak percaya.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan Pak dijawab. Dijelaskan. Pak Mehmet, itu dia akan melahirkan seorang anak yang disebut Yesus. Yesus adalah manusia, tapi penuh dengan Roh Kudus. Ya Pak, penuh dengan Roh Kudus, roh dia yang penuh di dalam ketubuhan dia. Tapi namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Roh adalah roh Allah. Nah, itu yang disatukan. Sudah, disebut. Bapak biar dijawab sama Mehmet. Udah? Iya. Oke, silakan Mehmet kamu tanggapi ayat Matius pasal 1 23 sampai 25. Tolong kalau bisa bawa data ya Mehmet. Silakan Mehmet. Jadi Pak, aku udah bilang dari tadi Pak ya, setiap orang yang percaya itu memang mempunyai Roh Kudus. Jadi di dalam perjanjian lama Bapak tahu nggak ya? Pak, ya? Dengar dulu. Otak. Jangan dipotong dulu. Bapak Rantau bersabar. Ingat Bapak punya Roh Kudus. Bapak punya Roh Kudus. Jangan kasar-kasar lah Mehmet. Mehmet ini bahasanya ngeri kali. Nah, kalau otak Bapak kalau ini otak orang kalau bahasa NTT, Indonesianya diam. lembut-lembut. Enggak, orang NTT itu Bukan otak, itu kalau bahasa Indonesianya diam, suruh diam. Otak, otak, itu dia diam gitu. Ngeri kali si Mehmet ini bahasanya lah. Bapak kan punya Roh Kudus. Bapak ngalah aja. Bapak jangan dipotong dulu si Mehmetnya. Kasih dia ngomong dulu ya Pak. Bapak lebih baik daripada Mehmet. Tenang aja, saya di pihak Bapak. Lanjut Met. Kau pun Mehmet. Kau imut pula kau Rifa kau. Pak banyak kali cerita Met. Kau bilangin fokus dialog aja kau. Ala banyak tidak bilang aja. Aku lanjut. Udah ini sama Pak Rananta kan. Aku lanjut ya. Pak Anaranto, dengar baik-baik abangmu lagi ngomong ini. Jadi begini ya. Ku ajari kau cara untuk berdialog. Kepenuhan Roh Kudus di dalam kitab Matius itu bukan berarti Roh Allah yang secara hakikat yang dijelaskan oleh Yesus di Matius 4 dengan di Ayub 33 ayat 4 itu, Pak. Dijilah bawa data juga tidak apa, bagi Ibu Rifa bacakan tidak apa. Ini Bapak dengar dulu saya, ini asumsi liar aja pun Bapak kalah, apalagi pakai data. Jadi diakui ya kalau Mehmet barusan asumsi liar ya. Iya, saya liar aja debat pun kok kayak gini. udah kalah kamu, ngapain bisa pakai data lagi? Debat asumsi liar melawan data. Duh kecewa aku Met ku pikir suhu ternyata hantu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jangan kau imut-imut kau Rifa. Udah belum? Saya lanjutkan. Udah belum? Oke, lanjut. Jadi begini Pak, kepenuhan roh yang tertulis di dalam kitab Matius itu bukan berarti Maria Tenggelam suaranya Mehmet. Iya Ibu, karena dia itu kena kutuk dia. ayatnya sudah. Terlanak dia dia karena menafsirkan ayat sembarangan Pak. Dia berasumsi tentang Bible, maka terkutuk dia barusan. Bapak luar biasa. Itu yang disebut Yohanes 1 ayat 1 itu firman itu bersama-sama dengan Allah, itu perkataan itu bersama dengan nafas roh Allahnya Pak. Lihat kan Pak. Tengok Pak, dia langsung terkutuk Pak, terlaknat dia. Memang benarlah firman yang Bapak sampaikan tadi bahwa si Mehmet ini memiliki roh-roh iblis di dalam dirinya. Sabar ya Bapak ya. Oke Bapak jelaskan lagi Pak. Bapak punya waktu untuk menjelaskan. Kami mengeksplor aja. Saya nanti malam ada yang mau buka room, nanti saya naik karena di sini banyak jemaat-jemaat yang tunggu saya. Bapak seorang pendeta luar biasa. Bapak pendeta, terima kasih ya. Saya jemaat Ibu. Saya enggak pendeta, saya seorang jemaat. Bapak rendah hati sekali ya, walaupun Bapak pendeta tapi Bapak mengaku jemaat. Saya sangat salut dengan Bapak. Inilah orang Kristen yang harus dicontoh oleh orang Kristen. Walaupun dia pendeta, dia mau tetap melayani Mehmet yang kelas jemaat awam, luar biasa. Bapak pendeta tidak mau mengaku sebagai pendeta. Ini Bapak, saya kalau percaya ada Roh Kudus, maka saya yakin Bapak inilah salah satu orang yang memiliki Roh Kudus Pak. Saya pamit saya. Selamat sore semua. Sehat selalu ya Bapak. Siapa nama Bapak Pak? Anak rantau siapa nama Bapak kalau boleh tahu? Pendeta apa namanya? Saya anak rantau saja Ibu.
Oh, anak rantau saja. Baiklah Bapak, Bapak ini luar biasa. Bapak harus mengedukasi orang-orang seperti Mehmet Pak, karena orang-orang seperti Mehmet ini menghancurkan peradaban Pak. Bayangkan Pak, dia tidak berilmu mengatakan Bapak seorang pendidik. Udah pergi Bapak? Udah pergi Bapaknya. Udah pergi. Salam kenal Pak sama presidennya Pak ya. Salah. Anak rantau Biasa. ditanya dulu. Udah pergi Bang? Anak rantau dengarkah tidak? Dengarkah tidak? Udah pergi anak Bang? rantau. Dengarkah tidak? Udah pergi Oh, Bang? sudah pergi. Udah pergi. Jadi teman-teman ya, disinilah kita melihat bagaimana ternyata Mehmet ini adalah seorang penyesat selama ini ya. Dia mengatakan Pak anak rantau tidak ada ilmu, tetapi dia jujur mengatakan melawan argumentasi berdalil dengan asumsi. Mehmet, sungguh aku kecewa kepadamu Mehmet, padahal engkau udah 5.000 tahun untuk berdiskusi. Lawan Bapak anak rantau, keok langsung. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan diskusi antar teman-teman kita Kristen dengan Kristen yang lain. Mungkin ada tanggapan, kita sapa dulu nih. Pak HD43 silakan menanggapi diskusi yang sangat ilmiah tadi. Silakan. Saya sangat terharu pada siang ini. Saya dapat 12 menit ini. Aku dapat berapa coba? Dapat 12 menit record. Aku dapat. Recordnya dapat 12 menit. Sebentar Aku lagi langsung meluncur relay. ini, tanpa diedit langsung meluncur. Aku dari Ilya dari tadi bang. Orang sudah dari tadi sejam lebih, Bang Alayubi cuma 12 menit. Tapi kadang bagus Aku kan, cuma belasan menit nggak loh. ini. Nggak relay, Bang ya? Alayubi dia nggak relay. Kalau yang panjang-panjang bagus, itu, Bang, sikit itu. katanya ini. Tuh, Nasir Kalau sudah dia jadi sedikit tapi bubur. terfokus sama argumen-argumennya itu lebih bagus ketimbang panjang gitu kan. Iya, Nasir sudah jadi bubur katanya. Mau gimana lagi lah, wong udah kadung direkam. Iya, Iya.